Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas A semester 2, program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mahmudin Estos MSc. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi cara menentukan sampel. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Fakia dengan NIM 230905501014. Selanjutnya dengan saya sendiri atas nama Novia Fitri Ramadhani dengan NIM 230905501015. Dan yang terakhir, Siti Aulia dengan NIM 230905502008. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul cara menentukan sampel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penentuan sampel. Maka dari itu kita harus tahu apa sih sampel itu. Sampel adalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi atau kumpulan yang dipilih untuk diobservasi atau diukur dalam sebuah penelitian atau survei. Dalam konteks statistik, sampel digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Adapun menurut beberapa para ahli, menurut Somantri mengemukakan sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Menurut Furqon, sebagian anggota dari populasi disebut sampel. Pasaribu berpendapat sampel itu adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan atau kumpulan objek-objek yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan atau menarik kesimpulan mengenai golongan kumpulan itu. Menurut Sugiono, dikutip oleh Ridwan, memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ari Kuntu berpendapat, dikutip oleh Ridwan, mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi atau sebagian wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun beberapa alasan mengapa penarikan sampel penting dalam penelitian statistik dan survei. Yang pertama, efisiensi. Penarikan sampel memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit daripada mereka harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Yang kedua, praktikabilitas. Dalam banyak kasus, pengumpulan data dari seluruh populasi tidaklah praktis atau mungkin dilakukan. Yang ketiga, akurasi. Meskipun memungkinkan efisiensi, penarikan sampel juga dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan jika sampel dipilih dengan baik. Yang keempat, yaitu keterbatasan sumber daya. Terkadang peneliti terbatas oleh keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Yang kelima, ada risiko minim. Dalam beberapa situasi, pengumpulan data dari seluruh populasi dapat melibatkan risiko yang tidak perlu, seperti risiko keselamatan atau risiko keamanan data. Yang terakhir, kepraktisan analisis. Analisis dari data sampel seringkali lebih mudah dan lebih cepat dilakukan daripada analisis data dari populasi yang lebih besar. Teknik metode penentuan sampel yang ideal memiliki ciri-ciri dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, dapat menentukan presesi sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah. Presesi ini merupakan standar error, nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Nah, muncul pertanyaan, apakah besar sampel dengan representatif dalam menentukan besar sampel perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama,
yaitu derajat keseragaman. Dari populasi completely heterogeneous, presesi yang dikehendaki dari penelitian, rencana analisis, tenaga, biaya, dan waktu. Kedua, besar populasi. Jadi teman-teman, semakin besar sampel, maka semakin tinggi tingkat presesi yang didapatkan. Nah, syarat sampel akurat atau ketepatan yaitu tingkat ketidakadaan atau bias kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada pada sampel, maka semakin akurat sampel tersebut. Nah, tolak ukurnya itu ada di biasnya atau kekeliruan pada populasi. Sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Presesi ini memiliki tingkat presesi estimasi. Presesi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presesi diukur dari simpangan buku. Semakin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel S dengan simpangan baku dari populasi, maka semakin tinggi juga presesinya. Nah, sebelum mempelajari cara mengambil sampel penelitian, yang perlu kita ketahui yaitu jenis-jenis sampel. Menurut Sugiono, pada tahun 2013, sampel merupakan bagian dari seluruh dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Sehingga penelitian perlu mengetahui secara tepat cara pengambilan sampel, karena sampel harus representatif atau mewakili populasi. Nah, muncul pertanyaan lagi, kenapa sampel harus benar-benar representatif? Karena sampel harus bisa mempresentasikan populasi, karena penelitian tidak mungkin meneliti atau mengambil data dari seluruh populasi, apalagi populasi yang diteliti ini besar. Selain itu, jika ada kendala biaya dan waktu yang ditemukan, maka penelitian apabila meneliti seluruh populasi yang ada dalam menentukan sampel diperlukan cara. Nah, caranya itu yang pertama yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan karakter sampel dan mengumpulkan semua peristiwa yang mungkin menentukan teknik ataupun metode sampling yang tepat. Kemudian melakukan pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini berhubungan dengan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, itulah tadi cara menentukan sampel. Baik, kita akan melanjutkan materi yaitu cara menentukan besar sampel. Adapun 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besar sampel. Yang pertama, tujuan penelitian merupakan pusat metode yang dikembangkan dalam melaksanakan penelitian termasuk perhitungan besar sampel. Yang kedua, rancangan penelitian juga sangat menentukan rumus besar sampel yang dipilih dan cara perhitungannya. Yang ketiga, hipotesis mempunyai peran penting dalam pemilihan rumus dan perhitungan besar sampel, karena konsep perhitungan besar sampel itu sendiri adalah menghitung jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk melakukan uji hipotesis. Baiklah, selanjutnya adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besar sampel, yaitu N sama dengan set pangkat 2 kali P kali dalam kurung 1 kurang P per E pangkat 2, di mana N adalah besar sampel, Z adalah nilai Z sesuai tingkat kepercayaan. Misalnya, Z sama dengan 1,96 untuk 95%. P sama dengan proporsi populasi, misalnya 0,5. E adalah margin of error, misalnya 0,005. Contoh soal, misalkan kita ingin menentukan besar sampel untuk survei dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5% tanpa pengetahuan sebelumnya tentang proporsi populasi. Jadi,
Yang pertama, kita tentukan nilai Z, yaitu 95%. Z sama dengan 1,96. Yang selanjutnya nilai P yaitu 0,5. Jadi kita masukkan dalam rumus di N sama dengan Z pangkat 2 kali P kali dalam kurung 1 kurang P per E pangkat 2. Jadi kita masukkan 1,96 pangkat 2 kali 0,5 dikali dalam kurung 1 kurang 0,5 per 0,05 pangkat 2 sama dengan N 3,8416. Nilai 3,8416 didapat dari 1,996 pangkat 2. Lalu dikali 0,25. Nilai 0,25 didapat dari 0,5 dikali 1 kurang 0,5. Jadi mendapatkan 0,5. Jadi 0,5 dikali 0,5 sama dengan yaitu 0,25. Adapun yang bagian E-nya yaitu 0,0025. Nilai 0,0025 didapat dari 0,05 pangkat 2. Jadi N sama dengan 0,96004 per 0,0025 sama dengan 384,16. Jadi besar sampel yang diperlukan adalah sekitar 385 responden. Kenapa 385 responden? Karena dalam rumus statistik jika ada bilangan desimal maka akan dibulatkan. Jadi dari yang 384,16 dibulatkan menjadi 385. Dalam menentukan sampel ada 3 rumus yang harus kita kuasai. Nah, yang pertama yaitu rumus Lovin. Nah, rumus Lovin itu seperti ini. N kecil sama dengan N besar tambah per 1 ditambah N besar E kuadrat. Dimana keterangannya N besar itu merupakan besar populasi, jumlah populasi. Kemudian N kecil itu merupakan jumlah sampel. Nah, kemudian yang E itu adalah error. Nah, di mana E ini memiliki ketentuan teman-teman. Jadi kalau 1% itu berarti dia membahas tentang kesehatan. Jadi kalau kita ingin menentukan sampel yang seperti kesehatan itu kita pakai yang 1%. Kemudian kalau untuk pendidikan itu 5%. Nah, untuk sosial itu 10%. Nah, terus kita munculkan contoh soal di mana misalkan kita ingin meneliti 1000 siswa. Berapa siswa yang harus diambil? Di mana ini adalah sesuai yang tadi saya katakan bahwasanya kalau berbicara soal pendidikan itu 0,5. Jadi kita pakai di sini yang 0,5. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tadi saya sebutkan, di mana kita substitusi masuk nilai N besarnya itu yaitu 1000. Karena tadi soalnya misalkan ingin meneliti 1000 siswa, otomatis N besarnya itu adalah 1000. Kemudian di bawahnya kita tetap tulis 1 ditambah N besar tadi yaitu 1000 dikali 0,5 dalam kurung, kita kasih dalam kurung terus kasih kuadrat 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita selesaikan dulu yang dalam kurung itu, yaitu 0,5 kuadrat yaitu 0,0025. Nah, terus kita lanjut lagi di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini kita kalikan dulu 1000 dikali 0,0025. Nah, hasilnya yaitu 2,5. Kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya, di mana 1 ditambah 2,5 yaitu 3,5. Jadi 1000 per 3,5. Setelah kita bagi, kita menemukan 285,714. Nah,
Terus kenapa tiba-tiba jadinya 286? Karena ketika kita membahas sampel, apalagi dalam statistika, itu tidak ada koma teman-teman. Jadi kita harus bulatkan. Jadi kalau misal dia di atas 5, kita bulatkan tambah 1 di angka depannya. Tapi kalau dia di bawah 5 itu enggak usah. Jadi kita kayak misal 16,4, jadi kita bulatkan itu menjadi 16, kecuali kalau 16,6 kita bulatkan menjadi 17. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus dari Steven Isaac dan William. Nah, dalam rumusnya ini itu kita tidak usah lagi repot-repot untuk mengerjakan seperti yang di awal tadi. Karena kenapa? Rumus yang dirumuskan oleh Steven Isaac dan William ini, dia sudah memberikan tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, dengan tabel ini kita bisa langsung mengetahui berapa cara penentuan sampelnya dengan menggunakan tabel ini. Kemudian yang ketiga yaitu rumus dari menurut Youth. Nah, Youth ini sama dengan sebelumnya yang tadi saya katakan, bahwasanya dia juga menggunakan tabel teman-teman. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat, kita tidak usah lagi mencari tahu, tapi cukup melihat tabel yang telah disiapkan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel. Yang pertama yaitu representativitas, di mana hal ini penting untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan keragaman dan karakteristik dari populasi secara keseluruhan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memilih sampel yang mewakili berbagai kelompok dalam populasi. Yang kedua yaitu ukuran sampel. Nah, untuk menentukan ukuran sampel yang cukup besar untuk memastikan keakuratan dalam keandalan dari hasil yang diperoleh, ini biasanya melibatkan perhitungan statistika yang mempertimbangkan tingkat kepercayaan dan margin kesalahan yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu metode pengambilan sampel. Nah, metode pengambilan sampel ini melibatkan pemilihan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi yang sangat penting. Nah, metode acak juga seringkali dianggap sebagai pendekatan yang paling objektif dan dapat diandalkan. Poin keempat yaitu keseragaman. Nah, di mana dapat memastikan bahwa sampel memiliki variasi yang cukup mendukung analisis yang akurat. Ini berarti memperhatikan keragaman dalam atribut atau karakteristik yang diamati. Nah, berikutnya yaitu randomisasi. Nah, randomisasi ini menggunakan metode pengambilan sampel acak membantu mengurangi bias dan memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel itu sendiri. Kelima, yaitu kualitas sampel. Nah, di mana penting untuk memeriksa kualitas sampel yang diambil untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya. Nah, hal ini dapat meliputi verifikasi keaslian data dan memastikan bahwa proses pengambilan sampel dilakukan secara konsisten. Berikutnya yaitu konteks dan tujuan, di mana kita dapat memperhatikan konteks penelitian dan tujuan pengambilan sampel dapat membantu memastikan relevansi hasil dan interpretasi yang tepat. Kemudian berikutnya yaitu etika. Nah, dalam menjalankan pengembalian sampel dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, penelitian adalah sesuatu yang keharusan. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan bahwa partisipasi dalam penelitian ini adalah sukarela.